Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devin. Nama saya Wilson. Nama saya Rafaelo. Dan kali ini kita akan pergi ke Batavia Peak. Nah, di sana kita akan melihat nih bagaimana tempat-tempat inovasi di sana. Dan langsung saja, Yuk kita ya ikutin. Ke Batavia Peak. dah. Oke, jadi untuk sekarang kita nih udah mau OTW ke Batavia Peak-nya. Nah, untuk transportasinya, Kita menggunakan Grab. nah itu. Nah, dalam perjalanan ke Batavia Peak ini, di sini kami lewat tol ya teman-teman, untuk menghindari kemacetan dan tentunya waktunya lebih cepat sampai. Untuk biaya tarif tolnya sebesar 17.000 ya guys. いつもの音が違って聞こえたり鼻歌メロディー口ずさむらら世間皆様生き急ぐ中たまにはレールから外れてみるやること多すぎ気持ちがいる解き放たれたら気持ちがいいたまにはで昼間からビール気の合うやつらとミックスありふれた何かをいつも忘る近くにありすぎては Oke, halo teman-teman. Sekarang kita udah sampai di Batavia Peak. Sekarang kita akan keliling Batavia Peak 2. Yes. Nah teman-teman, saat ini kita sedang berada di lobi utama Batavia Peak. Sekarang kita udah berada di dalam Batavia Peak-nya nih. Nah, di sini kita langsung disambut oleh pemandangan-pemandangan yang indah, desain-desain bangunannya yang bagus teman-teman. Batavia Peak ini adalah kawasan wisata yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Tempat ini terbuka untuk umum dan gratis yang menawarkan beragam spot kuliner, area bersantai, serta pemandangan tepi laut yang indah. Sesuai namanya, Batavia menggambarkan nuansa klasik Jakarta tempo dulu yang dipadukan dengan desain modern, menjadikannya destinasi menarik untuk berwisata dan berfoto. Nah teman-teman, di Batavia Peak ini menampilkan berbagai inovasi loh, terutama dalam penggabungan konsep sejarah dengan fasilitas dan teknologi modern. Nah apa saja sih inovasi-inovasi yang ada? Ini nonton terus. Nah teman-teman, yang pertama di Batavia Peak ini menampilkan sebuah inovasi konsep destinasi terapung yang megah loh. Batavia Peak merupakan floating city terbesar di Asia yang berlokasi di kawasan tepi laut Pantai Indah Kapuk. Batavia Peak dirancang sebagai kawasan kuliner dan hiburan di atas air, yang menjadikannya sebagai destinasi tepi laut modern yang unik. Ini merupakan inovasi arsitektur dan tata ruang yang menciptakan suasana berbeda dari mall atau pusat perbelanjaan yang biasanya. Selain itu, Batavia Peak juga memberikan inovasi pengalaman imersif sejarah dan budaya. Batavia Peak tidak hanya menyajikan bangunan berarsitektur kolonial, tetapi juga menghadirkan pengalaman budaya yang hidup melalui diorama sejarah seperti patung-patung. Nah, patung ini patung yang menggambarkan seorang pedagang keliling dengan pakaian tradisional dan topi caping khas petani atau penjual zaman dulu. Nah, ia membawa pikulan bambu di pundaknya dengan dua keranjang besar yang berisi cabai, umbi, dan rempah-rempah. Kalau untuk patung yang ini tuh kita kayak memperlihatkan kumpulan-kumpulan anyaman bambu dan peralatan tradisional seperti bakul, tampah, dan keranjang yang biasa digunakan untuk dagang atau membawa hasil bumi. Ini melambangkan aktivitas perdagangan tradisional di pasar tempo dulu.
Jadi ini tuh kayak bisa aja dibilang kayak ini tuh gambaran kalau dulu tuh pada zaman dulu pasar-pasar itu tuh kalau mau bawa-bawa rempah-rempah atau mungkin orang-orang berjualan biasa tuh identik sama yang kayak gini. Nah, secara keseluruhan, patung-patung ini berfungsi sebagai ikon dekoratif dan edukatif untuk mengenalkan kembali budaya dan aktivitas ekonomi masyarakat Batavia pada masa lampau loh, terutama perdagangan tradisional yang menjadi ciri khas kota Batavia pada dahulu kala. Nah, setelah tadi ada penjelasan tentang patung-patung yang sejarah yang identik sama dulu, sekarang kita ada di jembatan Kota Intan, ikon sejarah yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Jembatan ini adalah simbol warisan Batavia, kota pelabuhan yang pernah menjadi pusat perdagangan dunia di abad ke-17. Sebagai salah satu jembatan angkat tertua di Asia Tenggara, jembatan Kota Intan mengingatkan kita pada keindahan arsitektur kolonial dalam peran penting Batavia dalam perjalanan sejarah Nusantara. Nah, jadi tuh pada zaman dulu itu tuh bisa dibilang kayak pada abad ke-17 mereka baru membuat jembatan Kota Intan ini dan sempat menjadi pusat perdagangan yang ada di abad ke-17. Nah, selain itu, Batavia Peak menghidupkan kembali pesona Batavia dengan harmoni budaya, sejarah, dan modernitas. Prototipe ini menjadi penghubung bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional antara masa lalu yang mengkayakan cerita dan masa kini yang dinamis. Nah, di jembatan Kota Intan ini juga nantinya akan ada kejutan yang memukau dan menarik loh teman-teman. Penasaran? Yuk simak terus. Oh iya teman-teman, kalian sadar gak sih, di Batavia Peak ini banyak sekali loh orang-orang yang menggunakan sepeda listrik, skuter, ataupun mobil listrik lainnya. Nah, di Batavia Peak ini juga memberikan integrasi teknologi dan lingkungan yang berkelanjutan, di mana Batavia Peak ini menerapkan inovasi dalam desain ramah lingkungan dan teknologi pengelolaan modern. Nah, selain itu juga, kompleks retail Batavia Peak ini menggunakan desain berkelanjutan yang ramah lingkungan untuk mengelola air dan limbah, serta material yang ramah lingkungan. Udah gak berasa ya teman-teman, sekarang langitnya udah mulai gelap nih. Makin indah gak sih teman-teman pemandangannya sambil diterangi oleh lampu-lampu seperti ini. Kalau udah semakin malam kayak gini nih, Batavia Peak ini sudah mulai ramai dikunjungi oleh orang-orang loh. Di malam hari sambil menikmati pemandangan di Batavia Peak ini, kita juga ditampilkan kembali dengan live performance musik loh teman-teman. Tapi aku dan teman-teman aku yakin nih bahwa orang-orang yang beramai datang ke sini bukan hanya untuk melihat live performance musik loh, tetapi untuk melihat hal yang memukau seperti yang aku bilang di jembatan Kota Intan tadi. Kembali ke jembatan Kota Intan, sekarang aku bakal kasih tahu nih, apa sih pertunjukan yang memukau itu? Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu. Ternyata di jembatan Kota Intan ini terdapat water fountain show atau pertunjukan air mancur musikal spektakuler. Salah satu inovasi terbesar yang ada di Batavia Peak ini adalah pertunjukan air mancur menari yang dipadukan dengan musik dan pencahayaan yang memukau. Jadi makin penasaran nggak sih pertunjukannya gimana? Yuk kita lihat bareng-bareng.
Gimana guys? Keren kan? Keren banget. Warna-warni ya. Aduh, keren banget. Nah, jadi gimana nih teman-teman setelah tadi kita lihat pertunjukan air mancur yang itu? Seru banget sih. Seru banget sih, gila. Keren banget. Iya, keren banget, warna-warni juga. Udah berasa kayak di luar negeri. Jarang-jarang lagi ada di Jakarta kayak gini. Apa yang teman-teman aku tadi ngomong itu bener banget tahu. Vibes-nya itu tadi tuh pas kita nonton air mancur itu tuh kayak vibes kita bukan lagi di Jakarta. Jarang-jarang tahu ada kayak gini. Nah, setelah kita melihat pertunjukan air mancur tadi, menurut kalian gimana nih teman-teman? Keren banget gak sih? Gak sampai di situ aja, setelah kita melihat pertunjukan water fountain show, kita juga bisa melihat musikal Batavia Tales Roll, yaitu pertunjukan musikal yang mengisahkan sejarah Batavia tempo dulu. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, setelah kita melihat berbagai pertunjukan dan inovasi yang ada, aku dan teman-teman aku udah mau pulang nih. Namun sebelum itu, kita ingin mencoba sesuatu yang bikin kita penasaran. Nah teman-teman, sekarang kita lagi di ini nih, sebuah jembatan, dan kita lagi menuju ke trompet yang dimana kalau kita teriak itu bisa keluar air kayak gitu nih teman-teman. Ya gitulah. Nah sekarang kita mau buktiin nih apakah benar atau enggak. Yuk ikutin terus. Jadi kayak gini nih teman-teman trompetnya. Kalau kita teriak, airnya bakal keluar tuh di situ. Ini bisa. Di sini kita akan mencobanya ya teman. Di sini kita akan membuktikannya. Ayo sekarang urusan, coba. Ayo. Coba. Ulang. Ayo sekarang Navelo. Coba. Ya, it's time. Ayo Raf. Cepet Raf, terakhir Raf. Terakhir. Nah, gimana teman-teman? Seru banget gak sih setelah kita mengelilingi Batavia tadi? Seru banget dong. Wah gila seru banget dong. Ternyata dari sini kita belajar kalau ternyata tuh ada sesuatu yang bisa kita pelajarin. Ya di sini kita bisa mengetahui bagaimana sih inovasi-inovasi yang ada. Seperti kita dapat mengetahui bagaimana kondisi Batavia dulu. Selain mengenal hal-hal tersebut, kita juga bisa melihat pemandangan yang begitu indah banget. Iya bener banget. Dan kita tadi bisa melihat kayak semacam pertunjukan yang dari tadi ada kayak tuh Whisper of Batavia dan pertunjukan air mancur. Nah, begitulah teman-teman kisah kita berakhir di sini. Dan sekarang di sini kita akan Pulang ke rumah. Nah, bener banget. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Kiranya video ini dapat menghibur kalian. Dadah. Dadah, thank you. Sampai di sini dulu ya teman-teman vlog kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir.